Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini. Dalam episode sebelumnya, Aang dihadapkan dengan pilihan terberat dalam hidupnya. Satu sisi dia masih terlalu bocil untuk menerima tugas menjadi seorang avatar. Satu sisinya lagi dia masih ingin banyak bermain dan memiliki banyak kawan, yang akhirnya menentukan tekadnya pada saat melihat tempat asalnya, kuil udara selatan, hancur oleh serangan negara api Raja Sozin, yang mendapatkan keuntungan tambahan kekuatan dalam festival komet besar untuk menghancurkan kuil udara dan membinasakan semua biksu pengembara udara. Pada saat bersamaan, Aang yang pergi jalan-jalan malam dengan apa bison terbangnya dihantam badai laut dan membuat perisai bola es raksasa membeku selama 100 tahun. Hingga akhirnya bertemu dengan Katara dan Sokka sebagai kawan seperjuangan untuk membantu Aang menemukan jati dirinya sebagai seorang avatar. Pembahasan alur cerita film Avatar episode 2 season 1 ini menceritakan kisah Avatar Kyoshi, salah satu pendahulunya Aang yang terkenal sangat kuat. Aang memutuskan ke Pulau Kyoshi mendapatkan petunjuk dari kitab kuno sejarah Avatar milik Pangeran Zuko, yang diambilnya pada saat Aang menjadi tawanan di atas kapal Zuko. Mau tahu kelanjutannya? Mari simak alur ceritanya. Aang lalu ingin serius menjalankan kewajiban dan tugasnya menjadi seorang avatar. Misi pertamanya akan direncanakan menurut kitab kuno tentang sejarah avatar milik Pangeran Zuko. Memutuskan untuk pergi ke Pulau Kyoshi. Di sana mungkin ada sebuah petunjuk dari penduduk pulau itu. Di kitab kuno itu juga disebutkan Avatar Kyoshi merupakan wujud penguasa terkuat sebagai avatar pendahulunya Aang yang berasal dari kerajaan bumi elemen tanah. Dan kuil Kyoshi kebetulan juga tidak jauh dari tempatnya berada. Sokka yang merasa tugasnya sudah selesai karena sudah membantu menyelamatkan Aang mengajak pulang adiknya Katara. Namun Katara tidak setuju ajakan Sokka karena dia merasa sudah menjadi seorang pengendali air setelah beberapa menjalani latihan bersama Aang, dan menjadi momentum bersejarah demi keseimbangan kedamaian di dunia avatar. Sementara Aang yang lagi sibuk mencari sesuatu yang bisa dimakan, Aang melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak dalam tas Katara. Rupanya seekor primata bersayap yang kemudian oleh Aang diberi nama Momo. Tak sengaja Katara melihat gulungan kertas yang kebetulan tas itu sudah diacak-acak si Momo yang berisi panduan silat jurus menguras air laut. Gulungan kertas warisan leluhur desa suku air selatan yang diberikan oleh nenek Katara pada saat Katara mau pergi menyelamatkan Aang yang sedang ditawan oleh Zuko. Katara gembira dengan hal ini karena itu memang tujuannya, ingin menjadi master pengendali air. Sebelum berangkat, Aang memberikan penghormatan terakhirnya kepada guru Gyatso dengan menguburkannya. You were there for me. Goodbye, Gyatso. Kita kembali di mana Shin menuju Zuko yang lagi ngamuk karena berhasil membuat Aang kabur, plus catatan hutang pada halaman paling belakang buku sejarah Avatar yang hilang dicuri Aang pada saat Aang menyusup ke kamar Zuko. Zuko yang masih emosian ini tetap dengan pendirian ambisiusnya mencari Avatar sampai ke ujung kulon, menjaga image dan kehormatannya sebagai anak Raja Api, dan bersikeras akan menangkap Aang. Lalu Paman Ero ini mempunyai ide membujuk ponakannya yang lagi emosian ini ke suatu tempat untuk healing dan refreshing.
Kembali ke Aang and the Gangs yang sudah sampai di Pulau Kyoshi. Monumen patung Kyoshi besar memberikan kesan memang pulau itu pernah ada seorang kesatria wanita kuat avatar Kyoshi. Pada saat Sokka ingin cek and recheck kuil Kyoshi, Aang Kataras disambut sergap oleh pasukan wanita Onna Bugeisha, khas kotum avatar Kyoshi yang mungkin diadopsi dari budaya Jepang. Menanyakan perihal apa mereka datang. Penduduk pulau ini diketahui sensitif dan menutup diri alias isolasi setelah kejadian perang dan inisiatornya dari negara api. Namun setelah Sokka dan Katara disandra, Aang sedang bingung mau berbuat apa. Katara mengatakan bahwa bocah botak tato panah itu adalah avatar. Pada saat pasukan wanita itu tidak percaya, secara ajaib tiba-tiba muncul sinar cahaya dari menara atas patung Kyoshi yang menandakan bahwa Aang benar-benar seorang avatar. Mereka yang menjadi tawanan asing dibawa ke suatu tempat seperti balai desa menghadap ke ibu kepala desa yang bernama Yukari. Ibu kepala desa itu menceritakan selama 100 tahun ini kami menahan diri dan menjauhi peperangan demi kedamaian. Untuk itu desa ini tidak menerima tamu. Itulah salah satu alasannya. Setelah mendengar intro dari Yukari, Aang menjelaskan bahwa mereka datang bukan mencari masalah, tetapi ingin mencari tahu dan belajar banyak tentang avatar Kyoshi. Dan mereka menegaskan bahwa Aang adalah seorang avatar yang terpilih selanjutnya untuk meneruskan cita-cita perdamaian dan menghentikan peperangan. Mendengar perkataan Aang and the Gang, Yuki, sang pendekar wanita cantik ini memberikan saran kepada Yukari untuk mengizinkan mereka sementara waktu tinggal di desa dan mempelajari beberapa buku sejarah di kuil avatar Kyoshi. Yukari sebagai kepala desa yang banyak pertimbangan merasa benar-benar menutup dirinya demi keamanan desa dari intervensi pihak
Akhirnya tersambung ke dunia bawah sadar Aang, lalu bertemu sosok avatar Kyoshi. Kembali lagi ke Sokka dan Suki yang semakin dekat, semakin asik, semakin suka sama Sokka. Ditambah Suki menghapus riasan sebagai topeng di wajahnya. So we have to fight with what we have. Sokka yang agak sakit, dikit, langsung ingin nyosor si Suki. Apesnya bunyi lonceng berbunyi dan Suki yang langsung panik berkata sesuatu terjadi dan desa dalam bahaya. Katara yang sedang di atas bukit melihat kapal pasukan api datang, lalu terus berusaha membangunkan Aang. Sementara itu pasukan api yang dipimpin Zhao tiba di pulau, langsung dihadang Yukari, Suki, dan para pasukan Kyoshi. Lalu Zhao berkelit hanya mencari avatar tanpa sengaja mampir di pulau ini. Lalu Yukari menjawab bahwa mereka tidak tahu menahu mengenai avatar dan sudah lama kami mengisolasi diri dengan tidak menerima tamu atau delegasi kerajaan lain di sini. Zhao yang gak langsung percaya memerintahkan pasukannya untuk memeriksa seluruh desa. Yukari melakukan perlawanan hingga terjadi kekacauan dan akhirnya Yukari kewalahan menghadapi pasukan Zhao yang banyak. Sementara waktu Katara yang sedang kesulitan menyadarkan Aang lalu mempunyai inisiatif melakukan perlawanan sendirian. Aang masih di alam bawah sadar. Avatar Kyoshi memberikan kuliah singkat kepada Aang tentang bagaimana mengendalikan kekuatan menjadi seorang yang melindungi dan harus bisa menguasai 4 elemen agar bisa menjadi wujud avatar sesungguhnya, yang kekuatannya melebihi batas 1000 orang master pengendali elemen. Mendengar penjelasan itu, Aang merasa takut jika nanti kekuatannya nggak bisa dikendalikan lalu malah melukai orang yang tak bersalah. Lalu Kyoshi memarahi Aang yang lebay karena jika Aang selalu berpikir seperti itu terus akan membuat negara api akan selalu berusaha membuat kekacauan di dunia. Kyoshi yang agak kesal menghadapi bocil ini akhirnya akan menunjukkan kekuatan avatar sebenarnya, sementara penduduk desa dan kawan-kawannya dalam bahaya. Katara yang sedang siap-siap grogi menanti kehadiran pasukan api dan melawan Zuko. I want my way. Wah keren, epic battle. Memang kekuatan pengendalian 4 elemen avatar Kyoshi setelah memperlihatkan ulti kekuatan asli kepada Aang, membuat Zhao, Zuko, dan pasukan api kabur lari dari pulau Kyoshi. Setelah kerasukan avatar Kyoshi, Yukari menyarankan Aang untuk segera pergi karena takut nanti pasukan negara api akan datang kembali dengan jumlah yang lebih banyak untuk menangkapnya. Dan Yukari berterima kasih Aang telah menyelamatkan desa ini dan berharap segera menguasai mode avatar dan menyelamatkan dunia dari cengkraman negara api. Sebelum pergi, Sokka berterima kasih kepada Suki dan berpamitan. Sebuah pertemuan mengesankan yang membuahkan kisah cinta sementara. Lalu Suki mencium mesra Sokka. Dalam perjalanan Aang yang terbayang ucapan avatar Kyoshi bahwa Aang selalu bisa terhubung dengan avatar terdahulunya.
saat berada di tempat avatar itu berasal. Dan Aang berkata saat ini harus pergi ke suku air utara karena Aang mempunyai terawangan sesuatu akan terjadi di wilayah itu. Aang lah yang hanya bisa menghentikan keadaan terburuk jika terjadi. Sokka dan Sokka setuju dengan dikatakan Aang. Apalagi di suku air utara ada seseorang pengendali air yang sangat hebat. Di malam hari, pada saat di kapal negara api, terlihat komandan pasukan Zhao menyesal dan meminta maaf kepada Zuko atas kelancangannya tanpa pengetahuan Zuko pergi ke Pulau Kyoshi mencari avatar. Dan membuat penyangkalan perbuatan itu dilakukan karena mendapat laporan dari Pulau Kyoshi. Tanpa disengaja akhirnya dia bertemu dengan avatar. Lalu saat Zhao pergi meninggalkan Zuko yang merasa dirinya tidak nyaman meminta komandan Zhao merahasiakan masalah ini. Mendengar permintaan Zuko, Zhao mempunyai pendapat untuk dirinya agar bisa cepat naik jabatan. Zuko yang merasa kesal atas pernyataan Zhao, Paman Iroh langsung melerai mereka berdua. Saat di kamar pribadi, Komandan Zhao diam-diam menulis sebuah surat informasi penting untuk dikirim ke Raja Api yang mengatakan jika Zhao telah melihat sosok avatar. Of a critical nature, as rumor or delusion toward an astounding development. The Avatar has returned. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Avatar episode 1 ini. Klik suka jika sobat merasa terhibur dengan film ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu.